Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyanus Sopirin. Saya dari STIMI Gimsha Semarang ingin mempresentasikan makul sistem operasi versi Android masa lalu dan masa kini. Saya ingin membahas versi Android masa lalu dan masa kini. Oke, tak panjang lebar, saya akan membahas yang pertama, yaitu Android 10 Alpha, yaitu versi ini pertama kali dirilis pada September tahun 2008 dan tidak ditunjukkan untuk kebutuhan komersial. Walaupun belum dirilis secara komersial, versi Android ini telah dilengkapi fitur dokumen, akses web browser, streaming YouTube, pemutar media, Google Map, dan sinkronisasi dengan aplikasi Google lainnya. Dan yang kedua, versi Android 1.1.1 beta. Selain beberapa bulan, versi Android 1.1 beta diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2009. Sama seperti pendahuluan, yakni Alpha, versi Android belum dirilis secara komersial, hanya diperuntukkan untuk satu perangkat. Pembaruan ini dilakukan untuk memperbaiki bugs dan meningkatkan beberapa fitur seperti rincian lokasi pada aplikasi Maps, seperti fitur menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. Oke, yang ketiga, versi Android 1.5 Cupcake barulah pada tanggal 30 April 2009. Versi Android 1.5 Cupcake yang diperkenalkan secara komersial. Versi Cupcake merupakan generasi pertama yang dirilis secara komersial, dan berawal dari sinilah Android dimulai menggunakan nama makanan manis kepada setiap versi Android yang dirilis. Beberapa fitur yang dimiliki Android Cupcake seperti dukungan akan rotasi layar otomatis, widget, dan keyboard virtual. Yang keempat, Android Download. Versi pembaruan Android berikut adalah versi 1.16 Download yang dirilis pada tanggal 15 September 2009. Pada versi Download ini, Android menambahkan beberapa fitur seperti presentasi, daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market atau yang sekarang kita kenal dengan Play Store. Oh, keren banget. Yang kelima yaitu Android Slar. Selang sebulan, Android melakukan pembaruan kembali untuk memperbaiki bug dan memperkaya fiturnya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2009. Pembaruan Android versi 2.0 diberi nama Slar, dan pada versi ini terdapat beberapa fitur
seperti multitouch, live wallpaper, perubahan tampilan antarmuka, dan dukungan browser untuk HTML5. Oke guys, yang keenam, Android Froyo. Pada tanggal 20 Mei 2010, Android kembali meluncurkan versi terbarunya, yaitu versi 22 Froyo. Pada versi Froyo ini Android sudah mulai dikenal luas oleh vendor atau pabrik ponsel. Pembaruan Android membawa beberapa fitur unggulan seperti memperbesar gambar pada galeri dengan gestur, meningkatkan fitur USB, touch hearing, dan hotspot WiFi, serta dukungan animasi GIF pada web browser. Yang ketujuh guys, Android 23 Gingerbread. Pada versi ini tidak bisa diragukan lagi, Android telah menjadi sistem operasi mobil yang populer. Kerjasama dengan pabrik Samsung dalam membuat produk Samsung Galaxy Series semakin menambah kepopuleran Android. Versi 2.3 Gingerbread dirilis pada tanggal 6 Desember 2010 dengan menambah beberapa fitur seperti dukungan NVC, fitur copy atau paste dengan memilih kata melalui layar yang ditekan, serta dukungan beberapa sensor lainnya. Yang ke-8 guys, Android 3.0 Honeycomb. Versi Android berikutnya adalah versi 3.0 Honeycomb yang diperkenalkan pada tanggal 22 Februari 2010. Versi Android ini dikhususkan untuk perangkat tablet PC dengan membawa beberapa fitur yang ditujukan untuk komputasi bisnis pada tablet. Fitur yang dimiliki Android Honeycomb seperti dukungan prosesor multi-core, dukungan obrolan video dengan Google Cloud, dan percepatan saat berpindah aplikasi yang sedang berjalan dengan fitur multitasking region apps. Oke, yang ke-9, Android Extreme Sandwich, es krim guys. Tepat pada tanggal 9 Oktober 2010, Android kembali meluncurkan versi terbarunya, Extreme Sandwich. Versi ini membawa fitur yang dimiliki oleh Honeycomb untuk bisa berjalan pada smartphone yang sebelumnya hanya ditujukan untuk tablet PC. Selain fitur yang sebelum ada, Honeycomb versi 4.0 juga menambahkan beberapa fitur lainnya seperti perbaikan antarmuka dan kustomisasi widget. Oke, yang ke-10 yaitu Android Jelly Bean. Android Jelly Bean dirilis pada tanggal 27 Juni 2012. Pengembangan versi Jelly Bean lebih berfokus terhadap meningkatkan performa tampilan antarmuka. Fitur terbaru yang disematkan pada versi Jelly Bean adalah keyboard yang bisa dikustomisasi oleh pengguna dan dukungan gestur pada keyboard. UI yang lebih smooth, dukungan tampilan nirkabel, widget yang bisa diatur dan disesuaikan ukurannya.
Oke, selanjutnya yaitu Android KitKat. Nama KitKat dipilih Android untuk digunakan pada versi terbarunya yaitu versi 4.4 yang diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2013. Pada versi ini, Android meningkatkan optimalisasi dengan memberikan fitur yang lebih baik. Beberapa fitur yang dibawa Android KitKat seperti WebOS yang berbasiskan Chromium, pengoptimal kinerja terhadap perangkat dengan spesifikasi rendah, dukungan sensor, patching, dan step gesture. Oke ya, selanjutnya yaitu Android Lollipop. Versi Android selanjutnya adalah versi 5.0 Lollipop yang dirilis pada tanggal 25 Juni 2014. Pada versi ini Android tidak hanya menjadi sistem operasi perangkat smartphone namun juga telah berjalan pada perangkat mobil lainnya seperti Android TV dan juga Google Fit. Beberapa fitur yang ditambahkan pada versi ini adalah user interface yang mengikuti desain Google yaitu material, dashing, dan fitur faster reset. Protection untuk menjaga semua perangkat tidak di-reset apabila di-reset kembali. Oke, selanjutnya Android Marshmallow. Android 6.0 Marshmallow diperkenalkan pada tanggal 5 Mei 2015. Fitur yang dibawa oleh versi Android Marshmallow adalah dukungan sensor sidik jari untuk mengakses smartphone, fasilitas menjalankan beberapa aplikasi pada tata letak layar dengan dukungan multi window, dukungan platform virtual reality, dan kemampuan dalam mengurangi pemakaian bandwidth pada mode data saver. Oke, selanjutnya Android 7.0 Nougat diperkenalkan pada tanggal 19 Oktober 2016. Android 7.0 Nougat berfokus pada meningkatkan performa user interface sehingga lebih intuitif dan penggunaan aplikasi secara bersamaan lebih banyak pada fitur multi window. Selain peningkatan fitur tadi, Android Nougat juga menambahkan beberapa fitur lain seperti dukungan cahaya malam atau mode malam, keyboard default yang dapat mengirim animasi GIF langsung, dan dukungan panggilan multi endpoint. Oke, selanjutnya versi Android Oreo. Nama Oreo dipilih Android untuk digunakan pada versi Android 8.0 yang diluncurkan pada bulan Agustus 2017. User interface pada Android Oreo lebih simpel guys, agar memudahkan dalam mengakses aplikasi. Pembaruan pada versi Oreo membawa beberapa fitur seperti fitur autofill yang membersihkan kemudian dalam mengisi formulir, misal dukungan dalam gambar, dan pengoptimal voting agar lebih cepat. Oke, selanjutnya Android P. Android 9.0 P merupakan versi Android terbaru yang dirilis pada bulan Agustus 2018. Fitur unggulan yang dimiliki oleh versi
Pi ini adalah kemampuan AI atau kecerdasan buatan. Dengan fitur al smartphone, kamu akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian kamu menggunakan smartphone secara otomatis. Selain itu, fitur lainnya yang diusung seperti adaptive fixedness yang akan menyesuaikan kecerdasan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel bezel-less. Selanjutnya yaitu Android 10. Ini guys yang terakhir, pembuatan Android dari masa lalu sampai masa kini. Apa itu Android 10? Nama Android berikutnya yang paling terbaru tidak diberi nama seperti pendahuluannya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 untuk memperingat bahwa Android telah mencapai 1 dekade secara komersial. Versi Android 10 lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap serta meningkatkan fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio. Keren banget guys. Itulah urutan versi Android dari awal rilis hingga yang paling terbaru. Tidak hanya digunakan pada perangkat smartphone atau tablet, namun kini Android telah bertransformasi dan bisa digunakan pada beberapa perangkat mobil seperti TV, jam tangan, mobil, kamera, dan perangkat mobil lainnya. Di tengah pasar Android yang besar, tentunya kebutuhan akan mengembang aplikasi Android juga semakin membesar. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Amin.